Saudara-saudara seiman, selamat pagi dan selamat hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Majelis Jemaat GPB Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Tema bacaan Minggu Pentakosta adalah kasih menumbuhkan harapan. Berdasarkan Rut 1 ayat 1 sampai 14. Setiap orang mengambil ratusan bahkan ribuan pilihan setiap hari. Ada pilihan yang mudah, namun ada yang sulit. Ada pilihan yang seperti tidak berdampak apa-apa, namun ada juga pilihan yang seolah mempertaruhkan seluruh hidup. Rut dan Orpa harus memilih tetap tinggal di negeri mereka atau ikut ke sebuah negeri baru dengan masa depan yang tidak jelas. Naomi mendesak Rut untuk tinggal di Moab agar tetap dekat dengan handetolan dan dewa-dewa mereka. Tetapi Rut berkeras mendampingi mertuanya. Peneguhan imannya bahkan terlihat dalam argumentasinya. Orpa memilih tinggal dan ia hilang dari catatan sejarah. Sebaliknya Rut menjadi salah satu perempuan asing yang dipakai Tuhan untuk melahirkan Yesus, Sang Juru Selamat. Pilihan saudara dapat menunjukkan identitas dan kondisi saudara. Apakah iman saudara selalu berperan ketika saudara menentukan berbagai pilihan? Mari kita renungkan dan sambut firman yang menyatakan bagaimana kasih menumbuhkan harapan di dalam Tuhan. Pelayan firman pada ibadah minggu ini adalah Pendeta Frans Silitonga. Mari berdiri menyambut firman Allah yang ada di antara kita sambil menyanyikan Gita Bakti 204, Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Dialah sahabatku, paling akrab dan teguh. Dia ku pegang selalu, Yesus Juru Selamatku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Dialah gembalaku yang memimpin langkahku, kawan seperjalananku di sepanjang hidupku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Dialah tujuanku dalam perjuanganku, yang Ia mulai dalamku, digenapkannya penuh. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam
Mari berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Benar, puji dan syukur kami persembahkan bagimu, ya Allah. Sebab Engkau menghendaki agar kami hidup bahagia dan berkelimpahan. Engkau merencanakan damai sejahtera bagi kami dan menjanjikan kami masa depan penuh harapan. Berulang kali dan dengan berbagai cara, Engkau telah menyapa kami dan menunjukkan kasih-Mu yang besar dan agung itu. Kini dan di sini kami memohon kepadamu, ya Allah. Berikanlah kami Roh Kudus agar kami mau sungguh-sungguh mendengar, percaya dan melakukan firman-Mu dan menjadi sumber sukacita dan bahagia kami. Amin. Saudara yang dikasihi Allah, marilah menyambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab pada hari Minggu kedua sesudah Pentakosta adalah dari Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14 yang menyatakan, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilyon. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab yang bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilyon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku,
Dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudaraku yang kasih, kitab Rut adalah kitab yang cukup unik. Dari sisi judulnya, kitab ini diberi judul dari nama seorang perempuan, yaitu Rut. Padahal, peranan perempuan pada masa itu sangatlah minim. Dan tentunya tidak diperhitungkan. Dan lebih unik lagi bahwa Rut bukanlah seorang perempuan Israel. Rut adalah perempuan Moab. Salah satu bangsa yang notabene musuh Israel. Saudara, jika melihat keseluruhan kitab Rut ini, peranan Naomi atau Boas juga cukup penting. Namun kitab ini tetap diberi nama diri seorang perempuan asing. Dari sisi seni penulisannya, kitab ini dimulai dan diakhiri dengan kota Bethlehem. Saudaraku, dari semua keunikan lainnya yang tidak mungkin dituliskan satu persatu, kitab ini adalah kitab yang pertama kali menyebut nama Daud. Kita bisa baca dari pasal yang keempat ayat 17 dan 22. Dan kemunculan nama Daud ini sangatlah berhubungan dengan teologi kitab Rut. Jika ditelusuri alur cerita dalam kitab ini, maka muaranya terletak pada pemunculan daftar keturunan dalam pasal 4 ayat 18 sampai 22. Kemunculan nama-nama seperti Peres, Boas atau Rut, dan diakhiri dengan keterangan Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Dan ini dapat kita pahami juga secara jelas dalam perjanjian baru, utamanya dalam Injil Matius pasal yang pertama, pada ayat yang pertama hingga yang ke-17, khususnya atau utamanya pada ayat yang ke-5. Atau juga bisa kita baca dalam Injil Lukas pasal 3 ayat yang ke-32. Dengan kata lain,
Kisah dalam kitab Rut ini sedang menceritakan bagaimana pemeliharaan dan anugerah Allah atas garis keturunan Mesias. Dan itu terus terpelihara melalui kisah-kisah yang ditampilkan dalam kitab Rut ini. Nah, mari kita perhatikan saudara, dalam Rut pasal yang pertama ini, pemeliharaan dan anugerah Allah atas garis keturunan Mesias itu terpelihara melalui serangkaian peristiwa yang secara penilaian manusia sangatlah tidak menyenangkan, yaitu penderitaan. Dan kali ini Naomi adalah pemeran utamanya. Mari kita perhatikan. Dalam ayat yang pertama dan yang kedua kita bisa melihat dikatakan di sana kelaparan dalam kitab Rut ini terjadi dalam era hakim-hakim. Dari saat kematian Yosua hingga kemunculan kerajaan Israel, yaitu pemerintahan Raja Saul. Era atau masa hakim-hakim ini identik dengan terjadinya kemerosotan moral dan keagamaan bangsa Israel. Tiap kali bangsa Israel melakukan pelanggaran terhadap Allah, Allah menurunkan hukumannya. Tetapi Allah juga mengirimkan hakim-hakim yang menjadi penyelamat umatnya. Akibat dari kelaparan ini terjadilah sebuah migrasi perpindahan satu keluarga dari Bethlehem menuju ke Moab. Ya, sekitar 80 kilometer, dan pada saat itu ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 7 sampai 10 hari. Nah, kelaparan ini digambarkan secara ironis dan hebat oleh kitab Rut ini. Pertama, dikatakan kelaparan ini terjadi di kota kecil Efrata dan Bethlehem. Nah, Bapak Saudara yang kasih, kita tahu kata Efrata berarti berbuah, sedangkan kota Bethlehem berarti rumah roti. Nah, di tempat yang seharusnya berkelimpahan dengan makanan, justru disitulah kelaparan itu terjadi. Dan ironi yang kedua, perpindahan migrasi yang diakibatkan hebatnya kelaparan itu merupakan ide dari keluarga Elimelek, yang arti namanya Allahku adalah raja. Kepala keluarga Elimelek yang namanya berarti Allahku adalah raja, justru raja yang tidak menikmati fasilitas seorang raja. Dan yang ketiga, hebatnya kelaparan itu mengakibatkan Elimelek atau keluarganya harus menetap sebagai orang asing di Moab. Artinya, dengan status orang asing, kepindahan mereka berlangsung cukup lama, bukan hanya sebentar. Nah, itulah ironi yang ada di tengah-tengah keberadaan arti yang begitu indah. Baik kota-kota yang ada di dalamnya, termasuk juga ya keluarga dari Bethlehem itu. Nah, saudaraku, pada ayat yang ketiga dikatakan setelah kepindahan Elimelek dan keluarganya ke Moab, tiba-tiba Elimelek dikatakan mati tanpa alasan. Sangat ironis, bukan? Elimelek, sang kepala keluarga yang berinisiatif memindahkan seluruh keluarganya
ke negeri asing untuk mempertahankan hidup mereka, justru dia menemukan atau menjumpai kematian. Bukan keberlangsungan kehidupan. Dan akibat kematian Elimelek itu, penulis kitab Rut ini menggambarkan perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kalau kita baca di ayat yang ke-3b. Nah, saudara, kata tertinggal yang dipakai di sini merupakan kata khusus yang menggambarkan bahwa Naomi, yaitu istri Elimelek dan kedua anaknya, tidak mungkin bertemu kembali dengan Elimelek. Nah, sekaligus pula pada kata kedua anaknya itu semacam terjadi perpindahan kata ganti milik. Kalau saya pinjam istilah dalam bahasa Inggris, ayat yang pertama dari kata his sons, kemudian menjadi her sons pada ayat yang ketiga. Nah, pergantian tersebut seakan memberi indikasi bahwa dengan matinya Elimelek, tanggung jawab terhadap kedua anak itu menjadi tanggung jawab Naomi. Dan kalau kita perhatikan juga ayat yang keempat, setelah kematian Elimelek, digambarkan bahwa kedua anak yang sekarang menjadi tanggung jawab Naomi, yaitu Mahlon dan Kilion, mengambil perempuan Moab sebagai istrinya, yaitu Orpa dan Rut. Nah, saudara, kitab Rut ini tidak memberikan penilaian langsung ya dengan tindakan kawin campur yang dilakukan oleh Mahlon dan Kilion. Namun dari penggunaan kata yang dipakai untuk mengambil istri, ada indikasi negatif terhadap perkawinan tersebut. Kata yang biasa dipakai untuk menggambarkan tindakan mengambil istri atau kawin pada waktu itu, namun kali ini kata yang dipakai mengandung arti dalam konotasi negatif. Nah, tentulah saudaraku yang kasih, Naomi sebagai seorang Israel telah mengetahui hukum Musa tentang larangan perkawinan dengan perempuan asing. Apalagi Moab yang adalah musuh dari Israel. Dan bahwa mengawini akan perempuan asing adalah bentuk hukuman dari Tuhan juga. Nah, saudaraku, dalam ayat sebelumnya menceritakan bahwa setelah perkawinannya dengan Rut dan Orpa, Mahlon dan Kilion masih tinggal di Moab 10 tahun lamanya. Tanpa penyebab yang jelas, seperti yang juga terjadi pada Elimelek, tiba-tiba Mahlon dan Kilion juga mati. Dan sangat unik, dari cara penulis kitab ini menampilkan Mahlon dan Kilion, nama mereka menggambarkan nasib mereka. Ketika dicari nama arti kedua anak itu, dikatakan Mahlon itu berarti ya, sakit atau juga kekurangan. Sedang Kilion itu berarti berakhir atau habis. Nah, memang Alkitab tidak menjelaskan langsung hubungan tersebut. Namun dari cara Alkitab memaparkan peranan Mahlon dan Kilion, begitulah pula arti namanya. Peranan mereka sangat minim. Kematian mereka tidak diketahui sekaligus ketika mereka mati. Tidak ada catatan tentang keturunan yang dilahirkan dari perkawinan mereka itu. Nah, saudara, tidak mengherankan bahwa banyak spekulasi bermunculan sehubungan dengan penyebab kematian mereka.
Antara lain, ada orang menduga-duga karena perkawinan campur mereka yang juga menghasilkan hukuman dengan tidak adanya keturunan yang dihasilkan. Atau dalam tanda kutip, karena kenikmatan yang mereka rasakan di Moab. Sehingga mereka lama tinggal di Moab dan tidak mau kembali ke kampung halaman mereka. Itu ayat 4 dikatakan kepada kita. Nah, kembali kata yang sebelumnya muncul yaitu ditinggalkan. Ayat 3 juga menyatakan bahkan muncul lagi di ayat yang kelima ini. Kali ini Naomi benar-benar ditinggalkan oleh semua yang dikasihinya, suami dan anak-anaknya. Saudara yang kasih, mari kita kembali melihat bagaimana Naomi dalam ironi kitab Rut ini. Memang Alkitab tidak memberikan catatan langsung tentang perasaan Naomi ketika ditinggalkan suami dan anak-anaknya. Pastinya dia menangis, mengalami kesedihan yang sangat dalam. Namun dari beberapa ungkapan yang muncul selanjutnya, setidaknya Naomi mengalami dalam tanda kutip perasaan ditinggalkan. Tentu yang pertama, ditinggalkan oleh suami dan anak-anaknya. Bentuk kehilangan akan sosok suami dan anak-anak yang dialami Naomi digambarkan dengan beberapa cara. Yang pertama, Naomi itu kehilangan status. Sebagai seorang perempuan pada zaman itu, keberadaannya sebagai perempuan akan sangat berharga jika dia berstatus sebagai istri dan juga ibu. Nah, hilangnya dua status itu berarti hilang juga nilainya di masyarakat. Namun justru itulah yang dia alami sekarang. Dari seorang istri menjadi janda. Dari seorang ibu menjadi tanpa anak laki-laki. Nah, saudaraku, tanpa dua status itu posisinya telah berpindah menjadi kaum miskin. Yang berpotensi untuk dilecehkan sedemikian rupa. Bahkan dapat diperlakukan sebagai budak. Dan yang kedua, Naomi tidak mempunyai harapan lagi karena dia sudah tua. Ayat 11 dan 12 menggambarkan itu. Dari hilangnya dua status yang dimilikinya, Naomi masih memiliki kemungkinan untuk tetap memiliki status lagi dengan cara menikah. Namun ada satu halangan yang dimilikinya. Dikatakan dia sudah tua. Bahkan dia mengatakan terlalu tua. Kalau kita perhatikan ayat 12. Baik untuk menikah lagi, apalagi mempunyai anak. Bentuk kehilangan akan suami dan anak-anak akan semakin terasa mengingat Naomi berada di negeri asing. Ketika mereka meninggalkannya sendiri. Nah, pada zaman itu saudara, tidak adanya laki-laki mengimplikasikan tidak adanya perlindungan yang akan didapatkan. Nah, perasaan yang kedua, merasa ditinggalkan itu, yaitu oleh Allah. Perasaan yang terdalam yang dirasakan Naomi atas segala penderitaan yang dialaminya adalah perasaan bahwa Allah
meninggalkan dia. Dan itu pertama, dia katakan bahwa Allah tidak memberikan kasih karunia kepadanya. Hanya para menantunya yang mengasihi dia. Dia katakan, Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan. Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Bukan seperti yang dia tunjukkan. Seperti yang kamu tunjukkan. Kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Dia memperolehnya dari para menantunya. Dan yang kedua, saudara, menurut Naomi, kehidupan yang dimilikinya berubah. Dari arti kata namanya, Naomi adalah keindahan. Kemudian kalau kita baca ayat selanjutnya, ayat 20 khususnya dikatakan menjadi kepahitan. Arti kata marah. Dan yang ketiga, saudara, Naomi merasa hidupnya paling malang. Di ayat 13 katakan, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu. Dan yang keempat, Naomi menganggap bahwa semua penderitaan yang dialaminya berasal dari Allah. Allah secara aktif memberikan semua penderitaannya itu kepada Naomi. Ayat 13. Bahkan ayat 20 dan 21 menjelaskan kepada kita. Nah, saudaraku yang kasih, di tengah segala bentuk penderitaan yang dialami, setidaknya Naomi masih memiliki penghiburan. Naomi sangat disayangi oleh kedua menantunya. Bahkan ketika Naomi menyuruh Rut dan Orpa kembali ke bangsanya untuk melanjutkan hidup mereka yang masih muda, mereka tidak mau. Dan ingin ikut serta dengan Naomi. Ayat 9, 10, dan 14 dari pembacaan kita. Walaupun Orpa akhirnya kembali ke bangsanya. Hal ini dapat dipahami sebagai bentuk ketaatan Orpa terhadap Naomi. Dan ini sangat wajar menurut ukuran dunia. Sementara Rut ikut dengan Naomi kembali ke Bethlehem. Keikutsertaan Rut ke Bethlehem menunjukkan sebuah bentuk pengorbanan radikalnya terhadap Naomi. Dia mau melepaskan eksistensi diri. Dia katakan, di mana engkau berada, di mana engkau bermalam. Ayat 16 mengatakan itu. Sekaligus bentuk pengorbanan dikatakan dengan identitas dirinya. Bangsamulah, Allahmulah. Ya, ayat 16 mengatakan kepada kita. Dan itulah yang mau dikatakan dengan cara mengikuti Naomi kembali ke kampung halamannya, yaitu ke Bethlehem. Nah, saudaraku, dari kisah ini mau dikatakan kepada kita, pemeliharaan Allah nampak dinyatakan bahwa di tengah segala penderitaan yang dialami oleh keluarga Elimelek, tujuan Allah yang berdaulat kepada umat manusia tetap berjalan. Penderitaan dapat menjadi sarana merealisasikan rencananya. Segala bentuk kegagalan tidak akan menghalangi realisasi akan rencana Allah kepada umatnya. Anugerah Allah tetap diberikan, misalnya melalui hukum menerima orang asing. Melalui kehadiran Rut. Di tengah kondisi yang tidak sesuai dengan harapan manusia. Apalagi umat Israel yang sangat tertutup itu. Nah, saudaraku yang kasih, apa artinya itu bagi kita? Dalam kehidupan ini ada banyak tantangan dan hambatan yang sering kita jumpai.
Terkadang ada hal-hal yang membuat kita merasa putus asa, bahkan kita merasa tidak berdaya. Dalam situasi seperti ini, apa tindakan yang akan kita lakukan? Kita seakan-akan merasa jauh daripada Tuhan, atau bahkan meninggalkan Tuhan ketika mendapat sebuah pergumulan. Tak lepas juga dalam kehidupan keluarga, ada banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi, akankah kita masih setia dalam menghadapi pergumulan itu? Nah, Bapak Saudara, tidak sedikit dari orang Kristen tidak lagi dapat menghayati imannya secara benar. Beragama Kristen telah terlahir dalam keluarga Kristen. Ternyata belum dapat menjamin kualitas kekristenan itu sendiri. Dalam banyak kasus, seseorang tidak dapat bertahan dalam ujian iman, bahkan ada yang kemudian terbawa kepada, saudara kita katakan, kemurtatan. Tidak sedikit juga orang Kristen yang keliru dalam penghayatan iman mereka, menjadi Kristen yang kemudian fanatik dan eksklusif terhadap komunitasnya. Nah, karena itu tugas seorang Kristen adalah mempraktikkan kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini melalui peristiwa sehari-hari yang dilalui setiap hari dalam kehidupan. Kasih adalah yang utama dalam hidup orang Kristen. Nah, saudaraku, mari kita melihat dalam kisah Rut ini yang mau memperlihatkan kepada kita suatu teladan yang patut kita contoh sebagai orang Kristen. Kalau kita melihat dari kisah Rut ini, dia adalah orang yang tidak mengenal Allah. Pengalaman Rut yang tinggal bersama Naomi selama 10 tahun saja membuat Rut jadi mengenal Allah. Sehingga bermuara kepada kesetiaannya bersama dengan Allah. Nah, kita melihat iman dari Rut terbentuk melalui interaksinya dengan keluarga suaminya selama 10 tahun. Melihat iman Rut ini penting bagi keluarga untuk menjadikan kasih yang dapat menumbuhkan harapan. Dasar pembentukan iman tentunya sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, kita akan masuki new normal. Sudah dengarkan kata new normal? Mari kita siapkan diri dan hati kita memasuki keadaan normal baru. Tapi bertindak bijak ya, serta patuhi anjuran pemerintah. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Roma pasal 13 ayat 1 dan 2. Saudaraku, Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 16 berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Benar-benar
kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Kau dihargai benar oleh-Nya, kasih yang sudah Kau tahu di dunia, dan di Tuhan di surga mulia. Tiada yang bangga di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Saudaraku yang kasih, mari kita masuk dalam doa sahabat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kepala Gereja, sungguh pun kehidupan kami bersama dengan Engkau, tetapi kehidupan yang kami jalani berisiko, sehingga pergumulan, tantangan bahkan hambatan terkadang membawa ada banyak jemaat yang mengalami penderitaan sakit. Dan biarlah mereka yang selalu merindukan Tuhan, mereka yang selalu menyapa Engkau dengan permohonan, karena Tuhan juga memberikan akan pertolongan-Mu bagi warga jemaat yang menderita sakit. Sekumpul Tuhan, kehidupan iman ini juga tetap berlangsung. Panggilan kekristenan yang Kau nyatakan itu juga terwujud ketika gereja Tuhan, khususnya gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, tetap melakukan tugas panggilan dan pengutusan dalam karya persekutuan, dalam pelayanan dan kesaksian sebagai gereja. Dan khususnya kami GPB Bethel Bandung. Sukacita ketika kami dapat melakukan kesemuanya itu yang adalah panggilan dan pengutusan Tuhan menjadi wujud iman, pengharapan dan kasih kami hanya kepada-Mu. Karena itu ya Bapa, ketika kami juga mengalami kehidupan bersama dengan keluarga, ada karya kasih yang juga Tuhan nyatakan. Sehingga ada begitu banyak juga keluarga yang bersukacita. Tuhan menganugerahkan sukacita melalui pertambahan usia, baik dalam ulang tahun pribadi maupun juga keluarga dalam perkawinan. Keberhasilan atau sukses dalam setiap pekerjaan, usaha, dan juga studi. Namun di dalamnya ya Tuhan kami tetap menopang dalam doa mereka yang berduka cita, mereka yang kehilangan baik keluarga serta pekerjaan. Kami percaya Bapa, Engkau juga menjadi naungan mereka. Kami berdoa juga bagi persidangan Sinode GPB yang direncanakan berlangsung di Surabaya pada bulan Oktober yang akan datang. Namun Tuhan kami menyerahkan biarlah boleh berlangsung juga seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah ini menjadi wujud nyata kebersamaan jalan bersama-sama dari gereja Tuhan, mewujudkan akan persidangan ini. Kami tak lupa berdoa dan memohon berkat-Mu ya Bapa, terutama pengasihan Tuhan lewat pemerintah yang berupaya menanggulangi wabah COVID-19, tim para medis, dokter,
bahkan para relawan yang berada di garda terdepan, gugus tugas, bahkan Satgas COVID-19 yang semata-mata juga bekerja sama, bersinergi untuk menanggulangi penularan wabah COVID-19 ini. Demikian juga upaya pemerintah bersama dengan gereja dan masyarakat untuk mempersiapkan akan seluruh umat dan warganya memasuki akan tatanan baru, new normal. Kau memberkati usaha ini, Engkau memberikan kesadaran penuh, memberikan akan kesungguhan, agar new normal ini menjadi bagian kehidupan yang baru. Kau nyatakan itu melalui sukacita kami juga menyambut anugerah Tuhan. Kami tak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Kau memberkati para pemimpin dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, serta kami yang berada di Jawa Barat dan khususnya di Kota Bandung. Tuhan memberkati kami semua. Dan ketika kami boleh beribadah, sungguh pun Tuhan, kami harus mempersiapkan akan tatanan baru new normal. Biarlah kami menikmati akan ibadah online seperti ini. Sehingga Engkau juga memampukan kami melakukan kesemuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Sukacita kami ketika kami boleh mendengar firman-Mu. Bahwa dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, ternyata ada rencana indah Tuhan yang berlaku di sana. Bahkan ketika kami menghadirkan akan kasih Allah yang menumbuhkan harapan, di sana Tuhan dipermuliakan. Inilah sukacita kami ya Bapa, inilah permohonan kami. Sambut dan dengarkanlah kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, wujud yang paling nyata dalam hidup ini, saudaraku, ketika kita dapat memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah yang Maha Baik dalam hidup kita. Minggu ini kita telah berbagi kasih kepada warga jemaat yang membutuhkan. Mari permuliakan Allah kita melalui berkat yang selalu Tuhan sediakan bagi kita. Soli Deo Gloria.
Saudara jemaat Tuhan, ibadah online yang kita laksanakan bersama akan segera berakhir. Saudaraku, apabila kita ingin mengetahui keadaan seseorang secara rohani, sebenarnya cukup dengan hanya memeriksa 3 hal berikut dalam diri mereka. Iman, kasih, dan pengharapan. Itu adalah 3 hal yang Paulus dan para penulis perjanjian baru tekankan kepada setiap jemaat yang mereka sapa. Itulah yang mereka banggakan atau tegur atas jemaat-jemaat. Marilah bernyanyi memuliakan Allah kita. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
the sun